Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dhahra dhahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومهم في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه: صوم الخصوص. وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام. Dan adapun bermula puasa khusus, yaitu puasa orang salihin, maka yaitu menahan ia akan segala anggota daripada segala dosa. Maksudnya selain daripada menahan makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan akan puasa, ditambahi dengan menahan akan segala anggota daripada segala dosa. Jadi kita masuk pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama itu semalam puasa awam atau shaumul umum. Yang dimaksud dengan puasa awam semalam yaitu puasa kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan kita, kebanyakan orang. Dan yang perlu dijaga daripada orang yang berpuasa awam semalam yaitu anggota zahirnya yang membatalkan akan puasanya, itu yang dijaga yang di luar. Sedangkan puasa khusus ini itu tambahan ada. Selain daripada menjaga menahan daripada makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan akan puasa, maka ditambah dengan menahan segala anggota daripada segala dosa-dosa. Artinya nanti dalam ini ulang ya kan. Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. Jadi pun kita hendak naik tingkatan kepada shaumul khusus, itu tambahan memelihara 6 perkara ini menjaga pahalanya, ya kan?
Yang pertama, memelihara akan mata dari dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang. Artinya nyaman-nyaman dalam memandang mata dalam pandangan. Kenyamanan melihat jalan, melihat nyaman kan. Pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan yang dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan akan hati, artinya mengolah hati kita di karuan, dan melalaikan daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jaga mata, batin. Jadi kita kalau hendak masuk puasa khusus, itu yang pertama mata penyesidin dijaga daripada melihat dan kata karuan. Yang mana melihat itu dapat menimbulkan syahwat, baik itu nang halal lebih lagi nang haram, nang makruh. Nang halal di mata, contoh dulu seperti kita rata-rata puasa ketujuh dan dilihat di pasar Ramadan, itu sama kan? Hanya jam 9 besok kanan atau jam 10 tulang tengah pasar Ramadan, menjalani tujuannya macam-macam. Melihat nang artinya nang mengolah nafsu kita itu bangkit. Kata, oh sudah masak bingka, oh sudah masak ayam berenang, oh sudah masak wilam, oh sudah masak anak empar tatak. Beliannya tak, itu kamu juga kan. Maka pulang kita ini bila masuk bulan Ramadan, besok kanan banyak nang kawaran nasi bungkus. Iyalah, oh punya metihi. Hanya jam 10 sudah banyak nasi bungkusnya. Lapat, ya, anu punut. Dari pandangan itu timbul jadi apa nafsu kita dan asalnya kalau ditahan timbul keluar pulang. Aku asal makan ini nah, aku asal makan itu nah, ya kena buka nih mahayal, ya mahayal. Akhirnya merusak akan pahala puasa ini halal. Apalagi memandang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dicela, lainnya memandang yang bukan mahramnya dengan berlapang-lapang pada memandang, berendam kita. Oh, kena medih dalam tiang itu berarti medih beginian punas, ya lah. Oh, mau jadi itu punasnya, oh itu beginian jangan masalah bulan. Maka melihatnya berendam. Cakan yang terlihat sekilas kurang lebih, ialah kurang lebih ini ada. Waduh, miti kada singkijipan mata. Nah, ini dapat merusak daripada pahala puasa. Ini dijaga kejersihin pandangan dan pertama dijaga. Yang kedua, memelihara akan lidah daripada kata-kata yang sia-sia dan berdusta dan mengumpat orang, mengumpatnya menguyak, ya, menguyak orang, dan mengadu asah orang, anjur atar, adu domba itu ialah kata. Dan perkataan jahat dan perkataan yang berbantah-bantahan. Artinya berbantah-bantahan ini berwalan orangnya, dan bersoal jawab atau bertengkar dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah dengan zikrullah, ya, dan membaca Al-Quran, maka ini adalah puasa lidah. Jadi kita yang kedua lidah dijaga. Maka terkadang kayak mengumpat, ini menguyak orang itu ada sadar ini nguntungin ucap. Ada sadar kata
asyik bebebanderan di kalatar asyik bebebanderan di tanah atau kekawanan ujung-ujungnya apa orang dikuya ya. Maka semalam termasuk menguya orang artinya bebandir lawan bini ya, ini juga ada mesti lawan bininya bebandir hatam barabahan di dalam buta ya kan. Semalam di kitab Bidayatul Hidayah di sini barabahan bebandiran hendak kulit tapi nang dikuya kurang hujan nang bini abahnya oh napa taulai kam to haji anu to napa inya tuh ini ya Allah beli sakit kelala ini nyaman ini tuh pak nyenang lagi tahu lapian napa hujan tahu lah malaikat paginya tuh berimut tuyul hujan apa dagangannya tuh bapak berisi ya cobaan ada berisi dagangan iya kadang-kadang pengen tuh berdagang bawa pakaian bawa ketelanjang berkayu macam-macam dipanggil maka siang Ramadan nakatan pak nah panggilan nangan ini namparan buka itu sudah ya Allah dan mengadu asa atau domba ya dua enggak terpelihara kita dan perkataan-perkataan yang jahat dan perkataan berbantah-bantahan dan bersoal jawab atau bertengkar itu kadang-kadang boleh dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah dengan zikrullah dan membaca Quran maka ini adalah puasa lidah. Nah, nang bagusnya ujar sini kita dalam memelihara lidah itu banyak kita diam aja di siang Ramadan jangan tapi banyak panjang dan berbimbang lidah menyibukkan akan lidah kita dengan zikrullah dan membaca akan Al-Quran maka ini adalah puasa lidah. Mudah-mudahan kita tahu ya. Hikayatun atau hikayatlah barisnya lain rupiah lain hikayat artinya hikayat ini kisah atau bahasa kita kisah tersebut pada kabar bahwasanya ada dua orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah SAW maka menyusahkan akan keduanya oleh lapar dan hausnya daripada akhir siang sehingga hampir-hampir keduanya mati di sini. Artinya orang ini berdua bebinian berdua bading berdua badang sana di zaman Rasulullah ucut agar puasa ucut banget puasanya sampai saking luncutnya parak sudah berbuka kamarinya dia nak mati makanya adalah luncutnya jadi Makkah di dasar di Madinah di Arab di panas alahan pada kita jangankan panas kayak di Madinah panas yang ada ini jadi mau sudah. Jadi waktu menjelang hampir artinya parak sudah daripada akhir siang parak berbuka hampir keduanya mati ada tahan lagi maka mengutuslah akan keduanya kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin akan keduanya akan dia untuk berbuka. Jadi ditimbang mati aja suruh pembantu ya orang berpadah Rasulullah pulihlah berbuka wujud banget sudah ibaratnya itu kita bangun negara lagi bayar kurang wujud lah bolehlah berbuka ya Rasulullah
Maka mengutus akan Nabi kepada keduanya akan sebuah wadah dan berkata Rasulullah SAW. Lalu Nabi menyuruh kepada utusan tadi Najisiden bawa wadah ini bawakan kalau berdua beginian tadi. Dan berkata Rasulullah SAW, kata olehmu bagi keduanya, muntahkan olehmu berdua padanya akan barang yang kamu makan. Artinya nih rahatan dan rujukannya tuh ujar Nabi, nah ini bawa wadah. Wadah ini kena bawa kalau Nabi dua binian tadi. Itu suruh ini memuntahkan. Napa nang dimakan sahur dimuntahkan. Napa nang digawisi muntahkan yang isi dalam perut. Pada akhirnya barang sudah buka lah muntahkan di sini. Maka memuntahkan salah satu keduanya separuhnya darah yang kotor dan daging yang mentah dan busuk. Nah, ini yang saya muntahkan. Dan yang keluar adalah darah yang kotor, daging yang busuk yang keluar. Iya kan? Jadi daging mentah itu buruk pulang dagingnya. Yang keluar nih. Ada makanan kada. Dan memuntahkan yang satunya seperti itu pula. Yang sepung muntah itu, yang sepung itu juga keluarkan ucap dadarkan. Sehingga memuntahi akan keduanya akan dia. Maka heran manusia dari yang demikian itu. Maka bersabda Rasulullah SAW akan kedua orang perempuan ini berpuasa daripada yang dihalalkan oleh Allah bagi keduanya dan berbuka keduanya atas barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas keduanya. Artinya berbuka lawan muntah, ya kan? Suruh Nabi berbuka, cuma Nabi muntahkan dulu, muntahkan. Bersahur halal makanannya. Soalnya muntahnya apa? Dan pas berbuka muntahakan dan keluar dan diharamkan Allah Ta'ala. Contohnya makanan itu sama hukumnya yang dimakan daging buruk atau daging mentah. Ini bersahur dengan yang halal dan berbuka dengan yang haram. Duduk salah satu kepada yang apa tuh? Apa bedanya dah? Jelas lah. Hah? Oh iya. Hah? Jelas lah. Hah? Bangkai kan? Oh iya. Duduk salah satu kepada yang bangkai kan? Maka mengumpat keduanya akan manusia. Oh manusia lah salah. Duduk salah satu kepada yang manusia, artinya duduk salah satu kepada yang manusia, maka mengumpat keduanya kepada manusia, maka inilah dia barang yang memakan keduanya dari daging manusia. Itu manusia lah dari kanannya tuh. Tadi itu dijelasilah dengan sama. Ini artinya apa? Dari kisah ini hikayat ini nang berdua tadi inya puasa lalu berpuasa siap tapi kan kunjuk iya kan saat puasa kumpul lawan orang banyak ujar Nabi tapi nanti pandir orang mengusip mengunyah orang. Nah sama hukumnya ujar Nabi orang yang berpuasa di siang hari inya bersahur dengan sahur yang halal lalu inya gawiannya menguyak orang jadi kuyak keburukan orang jadi kuyak. Nah ini sama hukumnya keduanya itu memakan akan daging manusia, daging buruk. Ini kita nguyak orang itu sama hukumnya kita memakan daging orang, daging manusia. Hakutlah jasidin kayak itu,
Ibarat kita di menguyak orang, sama hukumnya kita memakan daging kawan kita tadi. Maka namburok kapulang. Ya, ya ada kisah di kitab itu seorang wali Allah Ta'ala sidin dibukakan hijab oleh Allah waktu berkumpul lawan orang banyak beratan sarwan berkumpul. Jadi Nabi Hidasidin ini kepandir sidin rata kepandiran. Jadi rahatan kepandir nang berdua ini Hidasidin ini kepandiran Nabi pandirakan ya orang. Jadi rahatan itu sidin sekali zaman juga orang nanti punya gantok sidin awaknya. Nah jadi gantok sidin itu lihat di sidin kasih kapilnya sudah bersuruh gantok sidin lihat dia 6 gantok sidin tadi dibukakan hijab oleh Allah, melihat dalam piringnya itu daging buruk, asalnya makanan biasa, dinampakkan sidin. Hadis Rasulullah, orang yang menguyak orang sama memakan daging kawannya, daging buruk. Lihatkan dia muntah tuh di situ. Dalam kitab ada kisahnya tuh, ya kan? Lebih bulan Ramadan, mudah-mudahan kita kawal menjaga, ya Allah menjaga. Kita berat pada nang awam. Menang awam itu ibaratnya ya punya asal jangan makan, minum, jima, iya sudah, iya kada jadi masalah. Amun nang ini menjaga mata, menjaga hati, menjaga lidah, ini menjaga pahala. Karena nang membatalkan pahala puasa itu tidak berjumlah 5, ada mengatakan 6. Kalau di sini 6. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah di situ mengatakan 5 yang membatalkan. Kalau di sini tambah sidin seperti 6. Nah, di antaranya yang pertama nazarat bisyahwah, yaitu memandang dengan syahwat. Yang pertama menjaga mata. Bahkan ujar di dalam Taqriratus Sadidah itu batal pahala puasa memandang lawan jenis atau kayak bininya, tetapi dengan bertimbul syahwat batal pahala. Puasanya batal, cuma pahala yang batal. Kita memandang bini tapi kapingin, ya asa timbul nih di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu memandang bini seorang hanya dipandang, hilangnya pahala puasa. Ya, apalagi yang dipandang itu orang lain. Makanya dia yang pertama disuruh menjaga mata, karena dari mata kita kadang kita melihat ketujuh, apalagi prianya sudah ketujuh namanya kayak Ramarian menjaga ya. Nah ini waktunya tuh Ramarian itu sadar malu jadi orang sawah ini ngabuburit ya lah. Artinya namanya menunggu waktu berbuka. Wah, ini berjalan kunjung. Nang diitihin apa? Nang diitihin nang menimbulkan syahwat. Berdukaan di pinggir jalan. Ujah, belum aja nang anung. Ya, mau jangan beginiannya kok. Bina mengandung hajuan. Iyalah. Ya Allah, puasa, ya ada puasa. Terkadang ada juga pandangan muntung pula, dudukan, ya dudukan, pelataran kumpul, orang dipanggilkan, orang dikuyak, orang dianjur asah, ya kan, orang diadu domba. Maka bila bujur, kenapa? Menggosip ngarannya gibah ngarannya. Bila kata bujur fitnah ngarannya. Maka sudah dijelaskan kelahatan menguyak orang itu paling nyaman sudah pemandiran. Yalah paling nyaman. Kenapa? Nabi Isa sudah menakuni lawan iblis dalam pertemuan. Ujar Nabi Isa, iblis kepada ikam lawan. Ujar
ujar iblis nang ulun bawa ni sabuting ampadu sabuting anu adu sabuting kulit. Gasan apa ujar iblis ampadu gasan kupalitakan kamuntung orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang mana waktu itu ia berdusta, ia mengumpat orang, ia memfitnah orang, kupaliti madu sana madu supaya apa? Rahatan inya menguya orang, rahatan inya menyambati orang, rahatan inya menggibah orang, nyaman rasanya. Tapi menguya orang itu lancar, benar, ya dah, laju, kada kerasaan sejam, kada kerasaan 2 jam, orang ya Allah nyaman benar. Lalu kau ampadu kesan apa? Ujar iblis ampadu kesan orang-orang yang beribadah kepada Allah, ia berzikir, ia membaca Quran, ia bersolawat, kupaliti ampadu diuntungnya supaya apa? Rahatan inya beribadah, membaca Quran, berzikir kepada Allah, inya memuji Allah kada bersama. Rasanya pahit. Makanya kita baca kalau malam tanda adanya bukan kita, adanya diri kita hanya terasakan terus sampai kurang. Jadi kita rahatan membaca Quran jarang tahan sahajus sekali baca. Mau juga membaca sahajus amun ada upah. Yalah, upahnya apa? Di antaranya berpinta hendak dipuji. Kita mau wajib baca sahajus cuma asal dulu nak pinta-pinta macam-macam. Mau aja membaca Quran bagus lagunya, bagus bacaannya, asal diberi orang macam-macam. Tapi bila ada tujuannya sendiri seorang, diupah kada, dipuji kada, diapa kada, iya tak? Jangan sahajus salam berhenti bingit dia. Aja baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, cuma bingung. Nah, 1 2 3 sahajus berapa 9. Banyak nih ujian. Ini lalu sadaqallahul azim. Ujian. Iya enggak? Koler dan asam pahit. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diandaki iblis ampadu di sini ia berzikir 100 kali pemulihan. Jangan 140 aja gitu kan. Nah, jangan mau berjimur atau belum aku aja. Tapi bila sudah menguya orang, macam berkurang, apa menggibah orang, macam-macam pukul orang hajat dan dikuya, orang yang diungkai. Nah, ini sejam, 2 jam, 3 jam seharianan ada apa tahan aja. Ini madu nang hisap. Yalah madu. Lalu ujar Nabi Isa, wahai iblis, uzuri bang besanaba. Duri uandak di kedudukan orang yang beribadah kepada Allah supaya dia beribadah kali zaman makanya kita bila berhatan beribadah majlis ta'lim kah, berzikir kah, berwirid kah, kada tahan nawas. Ini pembacaan coba kan firman 2 jam. Jangan 2 jam menjarah Al-Fatihah seberapa jam aja sudah diundang. Kita kadang 1 menit lebih kejam. Sudah belum kan? Ya kan? Ini setan mana kita? Kita kadang juga jangan marah guru balik. Rata kita berwirid tolong salam. Apakah lagu sembahyang tolong salam. Jangan Allah minta salam minta salam tahambur sebelum hari itu. Jujurlah tahambur Allah. Karena banyak tahambur itu ujar sidin, rajin tahambur itu sababnya tanuki duri.
Jadi kada tahan duduk dikasih tahu. Padahal andaikan tahu ujar saja fadilat orang Nabi Sallam duduk di kedudukannya lalu berwirid terus berwirid kada berubah sampai imam berubah, artinya berubah, artinya sampai tuntung niscaya ingat tahan ini hanya seharian tahan ini. Cuma kada tahu dan kira-kiranya tena iblis dan kinya duri nyata mana Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kasih pemarik kamu. Padahal itu mengurangi pahala. Di situ mengurangi pahala. Hal itu dulu kerja. Karena betul-betul untuk hajar menjauh. Seharusnya, ya kan? Cuma itulah sudah godaannya luar biasa. Tapi untuk bulan Ramadan ini berataan dipasang Allah. Cuma nama masih ada bekasnya masih bertimbul, masih ada. Nih di buntung madu bakas setan memaliti masih ada, timbul manisnya masih ada. Ya kan? Ampadu di buntung masih ada. Di rahatan baca Quran itu, ya Allah bilang apa? Mudah-mudahan kita tahu memalakan ya kan? Memalakan Al-Quran sampai mati. Karena orang yang suka membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan, ujar Nabi, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian akan Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kena datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang katujuh membaca Quran. Katujuh. Ini nak katujuh membaca aja turun Quran, apalagi nang hafal. Ya kan? Lebih-lebih di bulan Ramadan cuma membaca ini kan mesti bulan Ramadan aja. Ini bulan Ramadan alhamdulillah dia mau terbuka. Tuntung Ramadan orang lupa habis masuk bulan Syawal tak tutup. Sadaqallahul azim setahun kenyataan bulan mengkawal jangan hintu. Iya kan? Bulan apakah? Ramadan kah? Syawal kah? Dzulqa'dah kah? Dzulhijjah kah? Apalagi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir sampai Ramadan mulai baca terus. Ada kawa salambar, sadus. Artinya itu ada kawa banyak, ialah sedikit siapa kawan. Asal Quran ada. Karena Al-Quran ini itu benar-benar fadilatnya. Namanya dulu Al-Quran gazan diri kita memberikan petunjuk hudan linnasi bainal huda wal furqan. Orang yang mengikuti Al-Quran karena diikuti aja dibaca. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang itu pasti hidupnya nyaman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang membimbingnya. Ujar Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Allah menurunkan Al-Quran dengan hudan linnasi bainal huda wal furqan, untuk membimbinginya mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang katujuh Al-Quran, katujuh membaca Quran, insya Allah hidupnya nyaman. Orang tuntut ilmu berkat Quran alim. Orang berusaha berkat Quran sugih. Orang berguna berkat Quran berberkah. Ini ya, semakin banyak kita membaca Quran, semakin banyak juga rahmat Allah. Bahkan rumah kita kalau yang dibacakan Al-Quran, hadarat al-malaikah wa taba'adat anhu syayatin, hadir malaikat dan berjauh syaitan. Wasa'a ahlahu was keluarganya, rezekinya lancar. Ini orang rumah yang dibacakan Quran. Wa idza lam yuqra'u wa idza lam yuqra'u Al-Quran taba'adat anhu al-malaikah hadarat asy-syayatin wa daqa 'ala ahlihi. Rumah dan apabila kada dibacakan akan Al-Quran ujar Nabi, syaitan hadir, iblis hadir. Ya kan? Bistu pulang malaikat pang kejauhan, malaikat rahmat kejauh. Kada dibacakan Quran, radaqa ala ahlihi, sempitlah atas keluarganya. Artinya di rumah itu kada dan nyamannya, kada. Ya, rumah kada nyaman,
biar rumah itu biar sampai 10 tingkat rumahnya, harta banyak, 10 tingkat lah. Kita 6 tingkat aja bilang kata-kata ikan. Motor banyak, harta banyak, ya Allah, bini sudahnya 4, hendak 5 boleh. Banyak, cuma rumahnya bukan dibacakan Quran, bahantu rumah. Bila rumah itu bahantu, napa gawian hantu? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Hantu cubaan gawiannya menggoda manusia. Itu gawian hantu. Jadi siapa yang menggoda manusia, siapa yang membunuh manusia, siapa yang katuju meudak manusia dan kada baik, itulah hantu. Quran, yalah, mujur kada? Quran madahi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi itu siapa sih itu? Iya, hantu. Hantu itu kalau bahasa Arabnya syaitan. Iya kan? Syaitan. Pengkalannya siapa? Iblis. Ini yang menghilangkan siapa? Yang menjauhkan siapa? Kalamullah, itu kalam Allah Ta'ala. Jadi dalam bulan Ramadan juga kita baca. Dan kalau aja kata kawa sedikit banyak. Paling lah. Kata kawa ini sahabat kawa. Sahabat kawa. Ini menjaga lidah, ini menjaga mata daripada hal-hal yang ada baik. Artinya kita mudahan naik tingkatan. Asalnya tahun-tahun dahulu puasa umum, tahun ini mudahan kawah kita puasa khusus barang syukur mudahan ya. Nah, jadi pertama disuruh menjaga mata, kedua disuruh menjaga lidah. Ini orang puasa khusus. Kemudian yang ketiga menahan pendengaran daripada mendengar yang dibenci pada syarat yang haram dan yang makruh. Ini yang ketiga, karena wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita akan pelihara perkataan. Dan kalau bahasa awam itu zahirnya dan dijaga. Bila ada makan, ada minum, ada jima, ya sudah sah sudah puasanya. Kalau puasa batin atau puasa khusus yang dijaga lebih pada itu pahalanya ulang yang dijaga. Menjaga pahala lebih berserat dan lebih afdal daripada menjaga keafsahan. Karena barang siapa pahalanya terjaga dijamin puasa gawiannya sah. Tapi barang siapa gawiannya sah belum tentu pahala dapat. Nah, ini mudah dapatkan gawian kita. Ya, mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama. Wallahu a'lamu bishawab. Lanjut silahkan dapat dibacakan. Salah dan khilaf boleh minta maaf, minta halal, minta rida lawan piantaraan. Mudah-mudahan dapat yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mudah-mudahan kita berada dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan kita berada di beriman masuk syurga bi wali serta dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti ala tilka hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
صلى الله على سيدنا